Selamat pagi pemirsa, tugas Kementerian Agama sesungguhnya tidak berubah sejak awal pendiriannya hingga kini. Kementerian Agama adalah kepanjangan tangan negara dalam melaksanakan amanat konstitusi. Konstitusi mengamanatkan agar negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Tantangan terberat bagi negara saat ini adalah munculnya fenomena radikalisme dan intoleransi. Agama sering dijadikan kendaraan untuk memenuhi syahwat politik, bahkan tempat ibadah malah dipakai untuk kampanye atau menyampaikan aspirasi politik. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 24 Desember 2020 dengan tema Agama Menjadi Inspirasi bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga menunggu partisipasi Anda nanti melalui sambungan telepon di 0215839900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Selamat Natal. Oh ya, terima kasih. Nanti ya, sampai besok. Dan ini menjadi sesuatu yang kontekstual sekali, Bang. Ya, karena di bangsa kita kelihatannya hari-hari ini, kalau saya masih terus percaya, Bang Usman, bahwa orang Indonesia ini orang-orang baik. Ya. Dan masalah intoleransi mungkin mulai ada, tapi masih jauh lebih banyak yang seperti Bang Usman dan saya barusan ini lakukan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, apakah benar agama ini masih bisa menjadi inspirasi? Sebelum kita bahas, Bang Usman dan pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian Media Indonesia untuk hari ini. Ini yang pertama, Anda kalau lihat koran Anda hari ini, pemirsa, lucu sekali karena di halaman muka ada wajah ini menggunakan topi Santa begitu ya, Bang Usman? Dan judulnya besar, Makna Natal. Maksudnya apa ini, Bang? Iya, ini adalah tulisan Romo Muji Sutrisno. Ya, kita ingin memperlihatkan makna Natal, tetapi melalui, katakanlah, bukan tulisan opini seperti biasa, tetapi lebih puitis begitu ya. Oh, perenungan begitu ya? Perenungan. Jadi makna Natal kira-kira dari tulisan ini adalah ya semacam perenungan. Ya, perenungan dan persaudaraan dalam kesederhanaan, kira-kira seperti itu maksudnya. Apalagi di saat-saat sekarang ini ya, bangsa Indonesia menghadapi pandemi, dan kebersamaan itulah menjadi kunci ya, Bang ya. Bagaimana kita bisa bertahan. Semoga Natal di tahun ini bisa kita maknai seperti itu, bahwa kita tetap satu dan dengan semangat bersama kita bisa melewati masa yang susah ini. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini ada berita, elit sudah menunjukkan keteladanan. Ini konteksnya apa nih, Bang? Iya, jadi konteksnya ya Sandiaga Uno yang diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi menteri. Oh. Ya, kita tahu Sandiaga adalah calon wakil presiden. Prabowo berdampingan dengan Prabowo calon presiden waktu itu, dan notabene adalah pesaingnya Pak Jokowi. Pak Prabowo sudah diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan sekarang itu Pak Sandiaga. Ini menunjukkan ya elit sudah berrekonsiliasi sebetulnya. Nah, ini adalah keteladanan, ya keteladanan, dan memang kalau ini di sini juga dikutip survei ya, katanya 80% menurun berita hoax itu karena bisa jadi karena rekonsiliasi elitnya. Cuma memang ya 20% juga masih persoalan begitu. Artinya apa, ini memberi pelajaran kepada elit kita untuk ya jangan menggunakan politik kemudian untuk memecah belah begitu kan, memecah belah. Elitnya sudah bersatu, di bawahnya tetap pecah belah begitu loh. Itu harga yang harus kita bayar mahal begitu. Di Pilpres 2024 janganlah itu terjadi lagi ya. Kita anggap politik itu sebagai kompetisi biasa saja yang tidak untuk memecah belah begitu. Baik, ini harapan yang sangat nyata karena ya betul, Bang, bahwa yang kemarin-kemarin terjadi itu masih ada bekas-bekasnya sampai sekarang. Iya, memecahnya itu gampang, tapi memulihkannya, mempersatukannya lagi itu susah sekali. Betul. Bahkan keteladanan pun mungkin tidak mampu untuk mempersatukan kembali. Masih ada 20% tadi itu begitu. Butuh waktu lama ya untuk bisa memulihkannya. Kita berharap kita bisa meniru apa yang sudah diperlihatkan oleh para elit. Kita ke editorial, pemirsa. Pada hari ini tajuknya adalah Agama Menjadi Inspirasi. Waktu membaca editorial ini, Bang Usman,
Saya ingat dengan lagunya John Lennon, The Beatles, Imagine. Di situ di dalam kata-katanya dia mengatakan, bayangkan kalau tidak ada agama katanya. Dan ketika melihat sejarah lagu itu, karena rupanya dia melihat agama itu sering menjadi alat yang merusak. Bagaimana Bang? Iya, saya kira apa yang disampaikan John Lennon itu ya betul, ya senada lah dengan apa yang disampaikan dalam editorial. Bahwa agama itu turun mestinya untuk memunculkan kedamaian, perdamaian, memunculkan kebaikan, bukan untuk merusak begitu. Nah, jadi John Lennon mengajak ya imagine, bayangkan saja begitu. Tidak ada agama begitu. Tidak agama bukan berarti betulan ya, tidak ada agama, tetapi John Lennon mengajak dan editorial mengajak juga Menteri Agama yang baru itu mengajak ya supaya agama ini menjadi inspirasi untuk mencapai perdamaian, toleransi, persaudaraan, begitu kira-kira. Pertanyaannya adalah begini Bang, kita juga melihat di dalam sejarah bangsa kita bahwa ketika agama ini dijadikan aspirasi atau dijadikan alat, ternyata pernah berhasil begitu. Nah pertanyaannya, apakah orang-orang yang sudah menangguk keuntungan karena menggunakan agama sebagai alat politik mau berhenti hanya semata-mata karena ujaran dari Menteri Agama yang baru? Kita akan bahas. Misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 24 Desember 2020, agama menjadi inspirasi. Agama menjadi inspirasi. Tugas Kementerian Agama sesungguhnya tidak berubah sejak awal pendiriannya hingga kini. Kementerian itu adalah kepanjangan tangan negara dalam melaksanakan amanat konstitusi. Konstitusi mengamanatkan agar negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tantangan terberat bagi negara saat ini ialah munculnya fenomena radikalisme dan intoleransi. Agama sering dijadikan kendaraan untuk memenuhi syahwat politik. Tempat ibadah malah dipakai untuk kampanye atau menyampaikan aspirasi politik. Dalam konteks itulah patut diapresiasi pernyataan Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas yang kemarin dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Agama. Pada saat diperkenalkan sebagai menteri bersama 5 menteri baru lainnya Selasa 22 Desember lalu, Yakut yang akrab disapa Gus Kut menginginkan agar agama tak lagi dijadikan alat politik kelompok tertentu untuk menentang pemerintah ataupun merebut kekuasaan. Tekad itu kembali dilontarkan Gus Kut seusai serah terima jabatan dari pendahulunya Fakhrul Razi kemarin. Ia menegaskan kembali keinginannya untuk menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Agama sebagai aspirasi maknanya sama saja dengan menjadikan agama sebagai alat politik. Agama dijadikan kedok untuk menentang pemerintah atau merebut kekuasaan. Eloknya, Gus Kut mengajak para tokoh agama untuk bergandengan tangan menghadirkan inspirasi. Para pemimpin agama menjadi sumber berembusnya angin sejuk kedamaian dan ketenangan. Terus terang, sudah lama rakyat merindukan kehadiran pemuka agama sebagai mata air kearifan, bukan menjadi pemicu sumber konflik yang mengalirkan air mata. Agama dijadikan alat politik pada saat kontestasi pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Seusai kontestasi pun, politik pembelahan masih saja terjadi. Padahal mereka yang terlibat langsung dalam kontestasi sudah bersatu. Bahkan, sudah bahu-membahu bekerja sama membangun bangsa. Jika masih ada politik pembelahan, mereka telah menurunkan derajat kemuliaan agama dengan menjadikannya sebagai komoditas atau jualan politik. Agama terlalu mulia untuk sekadar digunakan demi kepentingan politik. Harus tegas dikatakan bahwa republik ini dibangun berpilarkan keberagaman dan menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa untuk menjaga keberagaman itu. Mengawal dan merawat keberagaman itulah yang mesti terus diusung Kementerian Agama. Publik berharap, sangat berharap, Gus Kut
dapat lebih mengedepankan cara-cara harmonis dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan persaudaraan sesama anak bangsa. Terus terang, program-program yang dibuat Kementerian Agama selama setahun terakhir ini lebih banyak menimbulkan polemik ketimbang mewujudkan deradikalisasi. Misalnya, gagasan yang memicu polemik itu antara lain program sertifikasi da'i dan pendaftaran majelis taklim. Pengekangan dan pengetatan yang berlebihan malah tidak akan mendekatkan kehidupan beragama pada kondisi harmonis. Justru yang dibutuhkan adalah keadilan layanan dan perlindungan bagi seluruh umat beragama. Kita harus percaya bahwa keadilanlah yang akan membawa harmoni itu sendiri. Pada sisi lain, masyarakat harus berani menolak kehadiran para pemecah belah yang berkedok agama. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, rencana yang akan dilakukan oleh Menteri Agama Gus Yakut itu sangat baik, tapi kan kembali lagi pertanyaan kita semua, apa yang akan dilakukan? Apa yang kemudian akan bisa membuat agama ini benar-benar tidak lagi dijadikan alat politik, intoleransi itu bisa diajak untuk menjadi toleran tapi dengan tanpa dipaksa begitu. Bagaimana Bang? Jadi kalau saya perhatikan pidato perkenalan Gus Yakut itu ada 3 hal. Nomor 1 tadi agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Yang kedua dia akan menjadi menteri semua agama. Sebetulnya mirip dengan Pak Fahrul Razi sebetulnya. Jadi saya bukan menteri agama Islam katanya betul. Jadi mirip yang kedua ini. Yang ketiga adalah menjalin silaturahim, persatuan di antara berbagai agama. 3 hal ini sebetulnya berkaitan. Jadi kalau agama sebagai inspirasi, maka dia tidak digunakan untuk politik, tetapi dia digunakan sebagai alat untuk mewujudkan toleransi misalnya. Nyambung dengan yang ketiga. Dan kedua juga ketika Menteri Agama baru Gus Yakut mengatakan bahwa saya menteri semua agama, itu menunjukkan juga tadi toleransi itu. Nah, karena itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama adalah tadi itu, menteri semua agama, dia bisa seperti itu, dia bisa menjadi inspirasi untuk perdamaian, untuk persaudaraan, untuk toleransi kalau agama digunakan bukan sebagai aspirasi politik. Nah, itu satu hal. Jadi dalam konsep besar, visi kira-kira. Nah, dalam misinya saya kira Kementerian Agama itu kan sebetulnya memfasilitasi orang menjalankan ibadah, menjalankan kepercayaan sesuai dengan agama masing-masing seperti dikatakan dalam konstitusi. Jadi konsep besar tadi itu sebetulnya adalah ayat pertama dari pasal yang membahas soal agama. Sementara yang kedua itu adalah apa yang harus dilakukan. Ya memfasilitasi begitu. Jadi saya kira 2 hal itu sesuai dengan konstitusi yang harus dilakukan oleh Menteri Agama. Bagaimana soal kita tidak bisa menafikan Bang bahwa memang bibit intoleransi itu mulai makin banyak. Radikalisme yang menjadi ujungnya juga mulai nyata. Dan ini kalau di beberapa tempat menjadi kekuatan yang juga sebaiknya diajak berbicara untuk bisa berdamai bersama-sama. Bagaimana Menteri Agama atau Kementerian Agama, pemerintah bisa melakukan itu? Iya, saya kira 3 konsep tadi yang disampaikan itu sebetulnya menjadi dasar. Bisa melakukannya ya bisa, harus dilakukan secara komprehensif, secara menyeluruh. Misalnya diuruslah persoalan-persoalan intoleransi yang kecil-kecil. Misalnya
bukan kecil sih, sebenarnya besar juga ya. Orang membangun rumah ibadah dilarang misalnya seperti itu. Nah, intoleransi itu muncul, radikalisme itu muncul, terorisme atas nama agama itu muncul, sebetulnya kan karena agama dijadikan alat politik. Tetapi kalau agama dijadikan sebagai agama, sebagai inspirasi tadi itu, saya kira itu tidak akan terjadi karena ajaran agama apapun mengajarkan ya toleransi itu, ya penghormatan kepada agama-agama lain, begitu, penghormatan kepada siapapun. Ya. Itu jadi saya kira ya ini yang harus dilakukan oleh kementerian ya. Bagaimana misalnya perlukah sertifikasi dai misalnya, perlukah pencatatan majelis taklim? Ya itu kontroversial, memang betul seperti dikatakan di editorial, tetapi itu dilakukan juga oleh negara-negara lain. Ya di Malaysia itu dilakukan, kemudian di Mesir dilakukan, di Uni Emirat Arab itu dilakukan. Sertifikasi ini kan kompetensi sebetulnya. Wartawan juga ada sertifikasinya kan seperti itu. Karena ada konsekuensi publik yang muncul setelah itu. Bahkan di negara-negara Muslim di sana di Mesir, di Arab Saudi, bahkan itu ceramah atau khutbah itu disensor begitu. Artinya harus diserahkan dulu ke pemerintah untuk dibaca ada nggak unsur-unsur yang kira-kira bisa mengganggu, dan itu berlaku buat semua agama. Misalnya di Mesir begitu kan, bukan cuma buat satu agama. Tapi kita kan tidak se-ekstrem itu sebetulnya. Bang, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat dan juga harapan saya sih tokoh-tokoh agama ya, para pemimpin agama, supaya niat yang baik ini bisa benar-benar menjadi kenyataan. Kita bahas di bagian berikut. Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi lagi, kita coba tanya dulu Bang, bagaimana para pemirsa Metro TV melihat apakah agama benar-benar bisa menjadi inspirasi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Yang pertama, kami mengucapkan selamat Natal untuk saudara kita yang merayakannya. Yang kedua, Mas, kami sangat mendukung Menteri Agama yang baru, Gus Yakut Khalil Qomas, yang secara tegas menyatakan bahwa agama jangan lagi dijadikan alat politik kelompok tertentu untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan. Seperti yang kita rasakan pada akhir-akhir ini, Mas, di mana ada kelompok tertentu yang mengklaim mengatasnamakan agama, kemudian melakukan aksi turun jalan besar-besaran, bahkan ada yang sampai berjilid-jilid dan hanya untuk mendiskreditkan pemerintah. Bahkan pimpinan kelompok tersebut sampai berani menyatakan bahwa Pilpres 2019 tidak sah. Kemudian Presiden Joko Widodo tidak legitimate dan seterusnya. Itu kan sudah keterlaluan, menyesatkan dan sebagai tindakan yang merongrong pemerintahan. Wong capres Prabowo maupun cawapres Sandiaga Uno saja yang merupakan rival dari Presiden Joko Widodo mendukung pemerintah. Mereka yang bukan siapa-siapa kok malah justru memprovokasi untuk menolak pemerintah. Pesan kami Mas untuk Menteri Agama, karena sekarang ini capres-cawapres Prabowo Sandi sudah masuk dalam kabinet Indonesia Maju, maka sebaiknya Menteri Agama punya tanggung jawab untuk segera meniadakan istilah kampret, kadrun maupun cebong. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Ya memang realita tiga istilah tadi itu ya hidup di tengah kita ya Bang ya. Kita akan berlanjut ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Malang, Jawa Timur ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Mas Dani, silakan Mas pendapat Anda. Oke, agama menjadi inspirasi, tema yang sangat bagus ya di editorial pagi hari ini ya. Bagi saya dalam hubungan antar umat beragama atau lebih luas lagi antar umat manusia, kita itu harus sadar bahwa keyakinan menurut agama yang kita anut dalam pergaulan antar umat manusia itu bersifat relatif. Artinya begini ya, bagi saya dan Bang Usman, Islam mungkin agama terbaik
dan agama yang paling benar. Tapi bagi Bang Leo, agama yang paling baik dan paling benar adalah agama Kristen. Begitu pula seterusnya. Menurut orang Hindu ya, agama terbaik ya agama Hindu gitu. Jadi kita harus menyadari tentang hal ini gitu. Kita jangan memaksakan apa yang menjadi keyakinan menurut kebenaran agama yang kita anut untuk kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain gitu loh. Apalagi untuk menindas orang lain gitu atau mengintimidasi orang lain. Jangan seperti itu. Tadi Bang Leo mengutip John Lennon lewat lagu Imagine. Untuk saat ini saya ingin mengutip Mahatma Gandhi ya. Beliau adalah pahlawan India. Dan beliau tidak cuma tokoh politik India, tapi beliau adalah pemuka umat Hindu di India. Tapi beliau pernah menyatakan secara tegas, saya bukan wakil umat Hindu, saya adalah wakil bangsa India. Bahkan beliau mengupayakan agar India dan Pakistan terpecah. Dan beliau sangat bersedih karena waktu Pakistan memisahkan diri dari India, hanya karena perbedaan Pakistan Islam, India Hindu gitu. Ini adalah tokoh besar yang memberi teladan bagi umat manusia sedunia bahwa agama itu sebenarnya kebenaran menurut agama itu relatif gitu loh. Apa yang menurut agama kita benar belum tentu menurut agama lain benar gitu. Dan kita harus menyadari itu gitu. Dan saya sangat mendukung statement dari Gus Yakut ya, bahwa beliau akan bertindak tegas terhadap siapapun yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk merongrong pemerintah atau untuk mengintimidasi orang lain. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Mas. Tegas dan jelas, kalau saya berpikir begini Bang Usman, semoga yang lain juga berpikir seperti Pak Bambang dan Mas Dani. Pertanyaannya begini, kalau kemudian sudah ada niat yang baik, bagaimana mewujudkannya? Karena kalau saya melihat rekam jejak Gus Yakut sebagai pemuka Ansor di Nahdlatul Ulama, bertoleransi itu menjadi sesuatu yang sehari-hari. Tapi bagaimana ini kemudian bisa menginspirasi seluruh bangsa untuk juga meniru hal yang sama? Iya, nomor satu, tadi seperti saya sampaikan, ya janganlah, memang ada pencegahan di sini sebetulnya, tindakan preventif. Janganlah elit menggunakan agama untuk tujuan politik dulu itu, karena itu akan memecah belah. Begitu kan? Elitnya nanti gampang bersatu, tapi umatnya ini yang susah. Bahkan misalnya Pak Prabowo, Pak Sandi masuk ke dalam kabinet, bukan kemudian mempersatukan yang di bawah ini, tetapi kelompok yang dulu pendukung Pak Sandi dan Pak Prabowo malah membenci Pak Sandi dan Pak Prabowo karena bergabung dengan Pak Jokowi misalnya. Itu karena apa? Ya karena tidak terlepas dari persoalan agama juga, begitu kan? Kalau kita lihat dalam kampanye-kampanye. Jadi itu dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh Gus Yakut sebetulnya dengan mengatakan bahwa agama sebagai inspirasi bukan aspirasi, itu ada tindakan preventif. Ya, sebuah imbauan preventif agar kita tidak menggunakan agama untuk tujuan politik karena dampaknya sangat berbahaya, begitu loh. Itu satu. Kedua ya tentu saja keteladanan menjadi penting, begitu kan? Keteladanan menjadi penting. Yang ketiga adalah melalui kebijakan-kebijakan. Misalkan apakah SKB 3 Menteri tentang pembangunan rumah ibadah itu baik dalam konsep toleransi misalnya. Atau jangan-jangan itu justru SKB, surat keputusan bersama yang intoleran. Itu harus dikaji oleh Gus Yakut juga. Seperti apa begitu? Tadi Mas Dani bagus sekali, benar menurut kita. Karena itu kita harus membuat kebijakan yang katakanlah harus dilihat perspektifnya seperti apa. Misalkan dalam pembangunan rumah ibadah, itu harus kita lihat perspektif dari penganut agama tersebut. Bukan dari perspektif penganut agama lain. Pembangunan gereja katakanlah jangan dilihat dari sudut Islam atau dari sudut Buddha atau dari sudut Hindu, tapi lihatlah dari perspektif Kristen, begitu kira-kira begitu. Jangan sampai kemudian ada mungkin ucapan sinis atau putus asa. Betul, karena gini kan, kalau di agama Kristen itu kan sektenya banyak. Tiap sekte punya gereja sendiri. Tapi kita kan melihat dari sudut agama lain, umatnya dikit di wilayah itu, untuk apa bangun rumah ibadah begitu. Padahal kan mestinya tidak, lihatlah di perspektif itu begitu. Jangan sampai dipercaya bahwa membangun tempat hiburan lebih mudah daripada membangun tempat ibadah yang justru mendekatkan orang dengan Tuhannya, begitu ya? Iya betul. Jadi ada kesan misalnya di kita itu, di Indonesia itu misalnya membangun rumah ibadah itu
itu lebih sulit daripada di Prancis. Di Prancis walaupun ada kasus itu, tetapi orang dipermudah membangun rumah ibadah termasuk masjid. Begitu. Keteladanan tadi juga disebut Mas Dhani, Bang Usman, mengambil contoh apa yang dilakukan Gandhi. Ketika Mahatma Gandhi sebagai tokoh Hindu menjadi tokoh bangsa, dia mengayomi seluruh bangsa. Nah ini pertanyaan juga karena di Indonesia sayangnya Bang, kita juga harus mengakui dengan jujur, kepala-kepala daerah lah kita bilang, atau mungkin pemimpin negara juga di sekian kementerian lembaga, itu suka lupa ketika dia menjadi pemimpin di daerahnya, dia menjadi pemimpin seluruh warganya, apapun agamanya, bukan lagi hanya kepada pemimpin agama yang dia anut. Nah ini bagaimana Bang? Iya, saya kira itu penting sekali dicontoh Mahatma Gandhi ya, apalagi oleh kepala daerah. Kepala daerah ini kan ada yang ketika kampanye menjanjikan sesuatu ya untuk mendapatkan suara. Dan akhirnya ketika dia menjadi kepala daerah, artinya terpilih, dia kemudian harus memenuhi janjinya. Banyak kepala daerah yang menjanjikan katakanlah perda syariah begitu ketika dia berkampanye. Akhirnya ya sudah, begitu selesai akhirnya muncul perda-perda syariah itu. Dan celakanya ya, kalau menurut survei, justru yang banyak menjanjikan hal seperti itu, artinya dia kan bukan kepala daerah buat semua agama kan, mementingkan satu kelompok tertentu. Itu bukan dari partai agama, dari partai nasionalis, partai sekuler begitu loh. Jadi benar-benar memang agama itu dipakai untuk berarti itu kan dipakai, digunakan. praktis. Ya kalau misalnya yang mengatakan itu katakanlah dari partai agama, ya masih wajar. Tetapi justru lebih banyak yang menggunakan itu partai nasionalis. Artinya apa? Ya memang betul-betul agama hanya dipakai sebagai alat untuk memenangkan. Dan itu yang tidak boleh sebetulnya di masa depan dan sekarang ini. Apa yang kita bisa himbau Bang untuk dilakukan oleh keluarga-keluarga? Karena saya percaya betul kalau memang misalnya pemimpin masyarakat belum efektif untuk mengajak kita saling menghargai orang yang berbeda agama, keyakinan, apa yang bisa kita harapkan dilakukan oleh keluarga, mengajarkan kepada anak-anak kita Bang? Iya, diajarkan toleransi. Jangan belum apa-apa sudah diajarkan, jangan bermain dengan teman kamu yang berbeda agama. Itu yang sering terjadi sekarang. Teman kamu itu memang berbeda iman, tetapi dia sama dalam hal kemanusiaan. Misalnya seperti itu ya, walaupun ini agak sulit buat anak-anak, tapi kira-kira paling tidak janganlah diajarkan tidak boleh bermain dengan si A karena si A itu berbeda dengan kita, karena si A itu katakanlah agamanya berbeda, katakanlah dia bukan pribumi gitu ya. Itu saya kira sudah mesti diajarkan toleransi sejak awal begitu. Jadi sejak masa anak-anak itu di keluarga, di PAUD juga begitu, di TK misalnya seperti itu, di sekolah kita enggak kan, di PAUD aja sudah mulai diajarkan intoleransi. Di TK begitu, di SD juga begitu. Lihatlah buku-buku yang ditemukan oleh Kemendikbud misalnya beberapa tahun yang lalu begitu. Bagi kita semua yang masih mencintai Indonesia Bang, untuk menjadi tempat bagi semua penganut agama, yang kita harus lakukan apa Bang? Iya, jadi ya ini ada semacam apa ya, katakanlah doktrin di NU ya. Ya kita ini Indonesia dulu sebetulnya. Baru kita Kristen, baru kita Islam, kita Hindu, kita Buddha begitu. Ya, jadi itu yang paling penting. Satu itu, kita adalah warga Indonesia dan kemudian kita adalah warga dunia tentu saja begitu kan. Bahwa nanti yang hal sifatnya primordial itu kemudian, ya sehingga kita akan mengutamakan keindonesiaan, kita akan mengutamakan perdamaian dunia. Kira-kira seperti itu yang harus kita lakukan. Dengan semangat Gus Yakut kita optimis ya Bang bahwa agama ini bisa jadi inspirasi? Ya, saya kira kita harus optimis, tetapi memang sangat tergantung pada implementasi atau kebijakan Gus Yakut seperti apa. Ini harus pintar-pintar juga. Jangan sampai terjadi bumerang. Tadi di editorial dikatakan sertifikasi dai, ya itu baik sebetulnya, tetapi mungkin karena caranya jadi kontroversial, jadi bumerang begitu. Nah, Gus Yakut punya pekerjaan besar justru mengimplementasikan 3 konsep besar dia tadi itu begitu. Baik, kita dukung itu supaya agama bisa menjadi inspirasi. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, yang dibutuhkan adalah keadilan, layanan, dan perlindungan bagi seluruh umat beragama. Kita harus percaya bahwa keadilanlah yang akan membawa harmoni itu sendiri.
Masyarakat harus berani menolak kehadiran para pemecah belah yang berkedok agama. Saya Leonard Samosil, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.